Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa UIN Mataram mengenai Pancasila. Baiklah, langsung saja. Gimana nih pandangan kakak tentang Pancasila, pemahaman kakak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahidin. Saya dari mahasiswa jurusan Manajemen Takwa. Saya sekarang semester 5. Kalau menurut pandangan saya pribadi tentang Pancasila, kita beralih dulu ke pengertian Pancasila. Pertama, Panca itu 5, Sila itu dasar. Di mana Pancasila ini mempunyai 5 sub pembahasan dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Itu sekilas pengertian Pancasila menurut saya. Kalau misalnya untuk asal-usul Pancasila itu sendiri, kakak tahu nggak maksudnya kayak Pancasila tuh awal mulanya itu gimana gitu? Baik, ya sesuai dengan pertanyaan, ya kalau saya pribadi, kalau berkerucut ke sana, kalau Pancasila itu bisa kita ambil, dia ini mirip-mirip dengan Piagam Madinah dia. Kalau Pancasila ini, ya, dan juga dia ini Pancasila yang pertama. Sebelumnya kan kalau kita kali sejarah, Pancasila ini sebelumnya pertama itu ketuhanan Maha Esa itu bukan pertama dia. Ya, dia itu urutan terakhir. Tapi karena kita mayoritas Islam dan banyak agama di sini, makanya ketuhanan Maha Esa di urutan pertama itu. Untuk pandangan saya. Saya tambahkan juga dari yang narasumber mengenai Pancasila. Pancasila itu sendiri awal mulanya itu berasal dari Kerajaan Majapahit, awal mulanya berada. Namun Pancasila pada saat itu belum berupa prinsip-prinsip kenegaraan seperti saat ini, masih berupa seperti norma-norma kehidupan. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua mengenai apa yang kakak ketahui tentang sila-sila yang ada dalam Pancasila. Kita mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Baik, langsung saja pemahaman saya tentang bunyi dari beberapa sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita di umat khususnya di Indonesia, kenapa dikatakan Tuhan? Karena kita ini mempunyai macam-macam Tuhan, tapi terkhusus dari sana Tuhan yang Maha Esa, yaitu bagaimana berkepercayaan kepada Tuhan yang mutlak, yaitu saya pribadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana kita sebagai manusia harus mempunyai sikap yang adil dan beradab, yang dimana adil dalam hal dalam pemilihan, dalam lain sebagai hal, bukan adil di sini kalau saya pribadi pandangan bukan sama rata sama rasa, tapi adil di sini ya, sesuai dengan kebutuhan orang yang kita bantu gitu kalau menurut saya. Lanjut ketiga, persatuan Indonesia. Ya, kalau saya pribadi di poin ketiga ini, kita sebelum kemerdekaan ada namanya pemersatu untuk kemerdekaan. Kita dikumpulkan beberapa pemuda di berbagai daerah untuk menyatukan dari beberapa perbedaan suku, bangsa, dan sebagainya, sehingga di poin ketiga ini artinya itu untuk membentuk kemerdekaan ada namanya persatuan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Poin keempat tadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, dalam artian ya dalam mengambil suatu kebijakan di dalam sebuah pemerintahan, baik secara universal atau individual, perlu namanya musyawarah dan mufakat. Untuk menentukan sesuatu masalah perlu adanya musyawarah dan mufakat untuk bagaimana solusi dan masalah ini bisa teratasi gitu. Tidak semata-mata kita mengambil keputusan ini secara individual. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya pribadi juga dari poin kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa kita di poin ini tidak memandang kita ini dari seandainya presidennya agama Islam, tidak memandang dia ini harus keadilannya hanya untuk orang Indonesia saja, karena kita beragamakan
banyak beragam agama, Islam, Katolik, Kristen dan lain sebagainya. Hadirnya keadilan sosial ini sama rata, tidak ada namanya agama, ras dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Itu tadi beberapa poin-poin yang sudah disampaikan dari sang narasumber. Yang dapat saya simpulkan, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai perlindungan esensial bagi kita, rakyat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, kita ini berada dalam keberagaman. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, ketuhanan yang Maha Esa di sini berfungsi sebagai perlindungan esensial kita dalam beragama dan beraktivitas dalam beribadah. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya kemanusiaan yang adil dan beradab tadi yang sudah disampaikan, bahwasanya tidak ada istilah diskriminasi dalam hal suku dan masih banyak lagi. Ketiga, persatuan Indonesia. Contoh dari testimonial dari persatuan Indonesia ini sudah kita lihat dari negara kita saat ini. Negara Indonesia ini hasil dari persatuan perjuangan dari rakyat Indonesia sendiri, dari Sabang sampai Merauke. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permasyarakatan perwakilan. Maksudnya itu semua hal-hal yang berkaitan dengan kepemerintahan itu merupakan hasil musyawarah dan mufakat dari wakil-wakil rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya tadi kepemerintahan itu tidak memandang bulu gitu, baik itu dari suku ini, suku itu, terus dari agama ini dan agama itu, melainkan secara merata, artinya adil. Baik, dan pertanyaan yang paling terakhir ini mengenai kakak sendiri ikut organisasi Islam pernah? Pernah. Apa itu organisasinya? Saya pribadi ikut di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Saya salah satu kader dari Himpunan Mahasiswa Islam. Lalu gimana pandangan kakak mengenai Pancasila sebagai ideologi negara itu seperti apa dalam pandangan HMI? Baik, langsung saja kalau pandangan saya secara pribadi selaku kader HMI berbicara dengan Pancasila sebagai ideologi, memang Pancasila ini udah kompleks sekali dengan kehidupan kita di Indonesia. Kembali lagi, saya seperti kata saya pertama tadi, bahwa keadilan, bahwa Pancasila sebagai ideologi ini merupakan gambaran awal juga dari gambaran awal juga dari piagam Madinah tadi, sehingga ada pembaharuan yang dilakukan oleh Indonesia, sehingga poin-poin inti ini sudah diserap. Kalau menurut saya pribadi, kira-kira begitu. Ya, itulah tadi pandangan dari sang narasumber mengenai pandangan HMI terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Sekian hasil wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.